Kalau kamu pikir madu itu cuma pemanis alami, kamu salah besar. Tahukah kamu, kalau madu sebenarnya nggak pernah basi, bisa bertahan ribuan tahun, dan untuk membuat 1 sendok madu saja, seekor lebah harus bekerja luar biasa keras. Hari ini, kita bakal bahas fakta-fakta unik madu yang mungkin belum pernah kamu dengar. Mulai dari manfaat ilmiahnya, rahasia kerja lebah, sampai kenapa madu bisa bertahan selamanya. Bayangin gini deh, di Mesir, para arkeolog nemuin pot berisi madu berusia lebih dari 3.000 tahun. Dan madu itu masih bisa dimakan. Kok bisa begitu ya? Nah, jawabannya ada 3. Pertama, kadar air madu sangat sedikit. Cuma sekitar 17%. Kondisi yang sangat kering ini bikin bakteri nggak bisa hidup. Kedua, pH madu sangat asam, sekitar 3-4. Lingkungan asam ini bikin bakteri auto nyerah, bahkan sebelum mencoba berkembang biak. Dan yang ketiga, ada enzim khusus dari lebah. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida alami, yang sifatnya antibakteri. Kombinasi ketiganya ini membuat madu jadi salah satu makanan paling stabil di dunia. Jadi, kalau kamu simpan madu dengan benar, ia bisa awet sampai anak cucu kamu. Sekarang kita bahas soal kerja keras di balik setiap tetes madu. Kamu tahu nggak? Untuk menghasilkan 1 sendok makan madu, seekor lebah pekerja harus mengunjungi sekitar 4.000 bunga. Dan itu belum termasuk perjalanan total mereka, yang kalau dikumpulkan, dalam 1 musim panen, bisa setara dengan 5 kali keliling bumi. Mereka juga punya sistem komunikasi super canggih, untuk memberitahu lokasi bunga lewat tarian yang disebut waggle dance. Jadi, setiap kali kamu menikmati 1 sendok madu, coba bayangin, kamu lagi makan kerja keras dari puluhan ribu lebah. Ini bukan sekadar makanan, tapi sebuah mahakarya alam. Nah, ini salah satu fakta paling keren tentang lebah. Waggle dance. Ini bukan tarian biasa, tapi bahasa tubuh khusus yang sangat kompleks. Lewat tarian ini, lebah bisa ngasih tahu teman-temannya informasi yang sangat detail, mulai dari arah bunga yang harus dituju, jarak tempuh yang perlu dilalui, kualitas nektar yang ada di sana, bahkan sampai kecepatan angin yang mungkin menghalangi perjalanan. Ini mirip banget sama Google Maps versi serangga. Jadi lebah pekerja yang baru pulang dari mencari makan akan masuk ke sarang joget sedikit dengan pola tertentu, dan semua lebah di sekitarnya langsung ngerti. Oh, bunga bagusnya ada di arah timur laut, jaraknya sekitar 200 meter dari sini, dan jalannya aman. Keren banget kan? Madu bukan cuma manis, tapi juga dikenal sebagai antibiotik alami. Kenapa bisa begitu? Kembali lagi ke 3 rahasia tadi. pH-nya yang rendah, kadar airnya yang super kecil, dan adanya hidrogen peroksida alami. Kombinasi kuat ini yang membuat madu sering dipakai untuk berbagai keperluan kesehatan. Misalnya untuk meredakan sakit tenggorokan, membantu proses penyembuhan luka kecil, sariawan, serta melawan bakteri jahat di dalam tubuh. Bahkan, ada jenis madu tertentu, seperti madu manuka dari Selandia Baru, yang punya kemampuan antibakteri paling kuat di dunia, sampai-sampai digunakan di dunia medis. Punya masalah susah tidur? Mungkin kamu bisa coba ini. 1 sendok kecil madu, sebelum tidur, ternyata bisa bantu kamu tidur lebih nyenyak. Kok bisa? Begini penjelasannya. Gula alami dalam madu menyebabkan kenaikan kadar insulin yang sedikit dan terkendali. Ini kemudian memicu pelepasan triptofan di otak, yang selanjutnya diubah menjadi serotonin, lalu menjadi melatonin. Nah, melatonin inilah hormon yang dipakai tubuh untuk mengatur siklus dan kualitas tidur kita. Itulah sebabnya, banyak orang menggunakan madu sebagai alternatif alami untuk relaksasi sebelum tidur. Jadi, segelas teh hangat dengan sedikit madu bisa jadi teman terbaikmu di malam hari. Kamu mungkin pernah lihat madu dengan warna dan rasa yang berbeda-beda. Ada yang bening, ada yang gelap, ada yang manis banget, ada yang sedikit pahit. Nah, madu itu nggak semuanya sama. Madu akasia misalnya, warnanya cenderung bening dengan rasa yang ringan. Madu hutan biasanya lebih gelap dan lebih pekat rasanya. Madu manuka punya rasa yang khas, sedikit pahit, tapi manfaat antibakterinya paling kuat. Ada juga madu randu yang wangi dengan rasa lembut, atau madu kelengkeng yang manis dan sangat aromatik. Jadi, perbedaan warna dan rasa pada madu bukanlah tanda madu itu asli atau palsu.
tapi tanda dari jenis bunga asal nektarnya. Setiap bunga memberikan karakter yang unik pada madu yang dihasilkan. Sekarang, kita masuk ke sesi fakta cepat yang mungkin belum kamu tahu. Pertama, semua lebah pekerja itu betina. Lebah jantan, yang disebut drone, tugasnya cuma satu, kawin dengan ratu lebah. Setelah itu, hidupnya selesai. Kedua, madu punya lebih dari 180 senyawa aktif, termasuk vitamin, mineral, asam amino, dan antioksidan. Ketiga, satu koloni lebah yang sehat bisa menghasilkan sampai 100 kg madu per tahunnya. Dan terakhir, meskipun madu terasa lebih manis daripada gula pasir biasa, indeks glikemiknya lebih rendah. Artinya, madu tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis seperti gula. Jadi, setelah kita bahas semuanya, madu itu jelas lebih dari sekadar pemanis. Ia adalah hasil kerja keras luar biasa dari makhluk kecil yang punya sistem sosial super rumit, komunikasi yang canggih, dan kemampuan untuk menghasilkan makanan yang bisa bertahan ribuan tahun. Setiap tetesnya adalah cerita tentang alam, kerjasama, dan keajaiban sains. Kalau kamu penasaran dan pengen video lanjutan, misalnya tentang cara membedakan madu asli versus palsu, atau fakta unik lain tentang lebah, atau bagaimana lebah mempengaruhi ekosistem kita, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.